Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Bulina akan menerangkan materi tema 4, subtema 3. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Let's study. Anak-anak yang cerdas, pada materi tema 4, subtema 1, dan subtema 2, kita sudah mempelajari makna dan pengamalan sila dari sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila. Nah, pada subtema 3 ini kita akan mempelajari makna dan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Bulina tanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pada gambar di samping ini? Ya, ini adalah gambar pohon beringin. Pohon beringin mempunyai akar, jenis akar apa? Ada yang masih ingat? Iya benar, yaitu jenis akar gantung. Nah, simbol atau lambang dari sila ketiga Pancasila yakni adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin ini punya banyak makna untuk rakyat Indonesia, yaitu bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia agar aman dan nyaman meskipun terdapat banyak sekali perbedaan, baik beda ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita perhatikan pada simbol sila ketiga Pancasila. Pohon beringin memiliki akar gantung yang sangat banyak. Akar gantung ini yang artinya Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Lalu, pohon dari pohon beringin ini sangat rindang. Ini artinya Indonesia adalah pemersatu bangsa. Nah, sekarang pengamalan sila ketiga pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan kita bahas. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Ada apa saja pengamalannya? Yang pertama, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Lalu, jikalau ada pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga, selanjutnya kita akan mempelajari pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan sekolah. Yang pertama, mau berteman dengan semua siswa tanpa kalian bedakan agamanya, sukunya, atau budaya dan rasnya. Yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Selain itu juga ada pengamalan sila ketiga Pancasila pada lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang ketiga, peduli terhadap masyarakat sekitar. Nah, penerapan Pancasila juga sering banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, contohnya apa? Iya, benar. Kalian sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara dengan temanmu atau keluargamu atau orang lain. Yang kedua, bangga dengan karya bangsa. Contoh, kejuaraan. Misalkan negara Indonesia memenangkan Piala Thomas Cup. Nah, itu kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan hasil yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu saling ikut bergotong royong. Kalian pasti sering lihat ya di lingkungan kalian, sering adanya gotong royong setiap hari libur. Lalu yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nah, begitu pula kita harus bisa membedakan sikap baik dan tidak baik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan jelaskan berikut tentang sikap baik dulu. Sikap baik contohnya menjenguk teman yang sedang sakit, lalu mengajak adik bermain, membantu teman atau keluarga kita yang sedang tertimpa bencana, lalu juga menolong teman yang terjatuh saat bermain di sekolah.
Juga saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, lalu juga ikut membantu dalam kegiatan gotong royong. Sikap tidak baiknya apa saja, Bu? Contoh sikap tidak baik, kamu sering mengejek teman di sekolah, mengajak berantem teman, atau mengganggu binatang yang misalkan sedang tidur kamu ganggu dengan kamu jaili binatang tersebut, atau kamu tendang binatang tersebut. Dan juga yang sering kita temui, banyak masih masyarakat membuang sampah di sungai. Itu merupakan sikap tidak baik ya. Dan juga kalian di rumah misalkan masih berebut mainan dengan adiknya, tidak hidup akur. Juga di sekolah, contohnya sikap tidak baik menyontek temannya saat sedang ujian. Anak-anak kelas 4, masihkah kalian ingat unsur-unsur dalam cerita? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, unsur-unsur dalam cerita ada tema, penokohan, judul, watak tokoh, alur, cerita, latar cerita, dan juga pun ada pesan moral. Pada hari ini, Bu Lina akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat peta pikiran dari sebuah cerita. Yuk kita baca terlebih dahulu cerita dongeng di samping. Di sini ada dongeng Singa, Cerpelai, dan Rubah. Bu Lina bacakan ya. Singa dan Cerpelai adalah sepasang sahabat yang setia dan senang berbagi. Apapun yang mereka dapat, pasti selalu mereka bagi. Rupanya hal itu membuat rasa iri datang dari dirinya Rubah. Dicarinya cara agar kedua binatang itu bermusuhan. Pada suatu hari dilihatnya Singa dan Cerpelai sedang berada di dua tempat yang berbeda. Timbul akal jahat dari si Rubah. Singa yang mendapatkan buruan seekor domba dengan riang gembira membawa hasil buruannya ke rumah, dan ketika melintasi rumah Cerpelai, sang singa berteriak, "Hai kawan, datanglah ke rumahku untuk menikmati santap siang." "Ah, kau tukang pamer, baru dapat buruan kecil begitu saja sudah mengundangku," terdengar suara Cerpelai menjawab. Singa terkejut dan tak percaya bahwa sahabatnya bisa menjawab dengan tidak ramah. Lalu sementara itu di tempat lain, Cerpelai yang mendapat banyak buah-buahan segar melewati rumah Singa untuk berbagi. "Singa, ini ada banyak buah-buahan segar kesukaanmu. Ayo datang ke rumahku," teriak Cerpelai dengan riang. Buah-buahan busuk begitu kau tawarkan. Aku tidak suka," ketus terdengar jawaban Singa. Cerpelai terperanjat dan merasa kecewa. Tak disangka sahabatnya berbuat seperti itu. Hari demi hari dilewati kedua binatang itu tanpa bicara, dan hal ini membuat Rubah tertawa senang. Hingga suatu hari ketika Singa dan Cerpelai tak sengaja bertemu, mereka memberanikan diri untuk saling bertanya. "Rupanya kau tidak pernah mendengar tawaranku. Lalu siapa yang menjawab dengan suaramu ya?" tanya mereka bingung. Tiba-tiba terdengar suara mirip suara Cerpelai dari balik semak-semak. Keduanya menghampiri asal suara itu. Dilihatnya seekor rubah sedang tidur dan mengigau, bersuara persis seperti suara Cerpelai. Tahulah mereka ulah siapa itu. "Maafkan aku hanya iri pada persahabatan kalian." Rubah memohon ampun pada kedua binatang itu. Keduanya memaafkan dengan syarat Rubah harus mencarikan makanan setiap hari kepada kedua sahabat itu sebagai ganjaran akan perbuatannya. Nah, tadi Bu Lina sudah membacakan cerita tentang Singa, Cerpelai, dan Rubah. Lalu sekarang kita buat yuk peta pikiran dari cerita tersebut. Nah, di sini ada peta pikiran yang sudah kita buat. Judulnya yaitu Singa, Cerpelai, dan Rubah. Tokohnya, iya ada Singa, Cerpelai, dan Rubah. Watak tokohnya, jika Singa wataknya baik dan pemaaf, Cerpelai pun sama,
baik dan pemaaf. Rubah sikapnya, wataknya itu jahat. Nah, latar tempatnya berada di hutan. Nah, awal ceritanya seperti apa? Awal ceritanya, singa dan cerpelai sepasang sahabat yang setia dan senang berbagi. Namun, Rubah iri kepada mereka berdua. Rubah bermaksud untuk membuat kedua binatang tersebut bermusuhan. Nah, lalu di akhir cerita, singa dan cerpelai mengetahui bahwa suara yang mirip cerpelai itu adalah suara Rubah. Rubah pun meminta maaf kepada singa dan cerpelai atas perbuatannya. Pesan moralnya apa? Ya, pesan moralnya, janganlah berbuat iri kepada siapa. Anak-anak, kalian pasti sering melihat tempat sampah yang dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pada gambar. Nah, tempat sampah ini yang bertuliskan organik artinya tempat sampah untuk jenis sampah yang ramah lingkungan. Contohnya sampah organik, daun-daunan, buah-buahan, sayuran, kotoran makhluk hidup, dan sebagainya yang dapat diurai. Lalu, tempat sampah yang bertulisan anorganik artinya tempat sampah untuk jenis sampah yang bahannya tidak ramah lingkungan. Contohnya, ada kaca, botol plastik, ban, styrofoam, besi, aluminium, kain, dan sebagainya yang tidak dapat terurai. Lalu, tempat sampah yang bertuliskan B3 artinya tempat sampah untuk jenis sampah yang berbahan berbahaya atau beracun. Contohnya sampah B3, bahan-bahan kimia, pecahan kaca, dan benda berbahaya lainnya. Nah, mengolah sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mari kita pelajari caranya. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Reduce artinya mengurangi penggunaan sampah. Kita perlahan harus mengurangi penggunaan kemasan barang seperti kantong plastik, yaitu dengan menggunakan tempat yang tidak berbahan plastik atau yang sering kita sebut kantong ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada reuse. Reuse itu memakai kembali. Reuse artinya memakai kembali barang yang bisa dipakai ulang. Pilihlah barang-barang yang dapat dipakai kembali dan hindari barang sekali pakai. Contohnya menggunakan botol minum yang biasanya kalian pakai dengan botol plastik, kalian ganti tumbler, yaitu botol minum yang tidak terbuat dari plastik sekali pakai. Ya, ada recycle atau mendaur ulang. Contohnya, kita gunakan kembali botol plastik yang sekali pakai tersebut bisa digunakan untuk membuat pot pada tanaman, membuat tempat pensil dari botol plastik, dan sebagainya yang menimbulkan kreativitas dari diri kita. Yang keempat, ada replace atau mengganti, yaitu mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang berkali-kali pakai. Contohnya tadi, mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja yang ramah lingkungan atau go green. Lalu, jika kita sudah mengolah sampah dengan baik, manfaat apa yang dapat timbul? Yang pertama, menghemat sumber daya alam, plastik olahan dari minyak bumi. Lalu, mengurangi polusi atau pencemaran lingkungan. Yang tiga, lingkungan menjadi bersih, asri, dan indah. Yang keempat, terhindar dari berbagai jenis penyakit. Kegiatan ekonomi. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam adalah pengrajin kayu. Sumber daya alam yang digunakan berasal dari bagian tumbuhan, yaitu batang tumbuhan. Kayu bisa diolah menjadi berbagai macam barang yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menunjang aktivitasnya. Misalnya, bisa dibuat menjadi pintu, meja, kursi, jendela, dan sebagainya. Nah, bagaimana Bu proses pengolahan kayu hingga menjadi meja, kursi, dan pintu? Pertama, untuk menghasilkan kursi, awalnya pengrajin kayu membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, menghaluskan, dan mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Pengrajin kayu menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi yang dibuat oleh pengrajin kayu.
Nah, selain proses pembuatan dari pengrajin kayu, ada proses pembuatan pakaian. Pakaian yang kita pakai ini, bagaimana cara prosesnya? Nah, salah satu kebudayaan Indonesia yang terkenal adalah sarung tenun Samarinda. Sarung tenun Samarinda adalah salah satu kerajinan tangan khas dari Samarinda. Sarung tersebut merupakan jenis tenun tradisional. Sarung ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin yang disebut dengan gedokan. Sehingga proses pembuatannya masih secara tradisional dan manual. Itulah mengapa proses pembuatan sarung memakan waktu yang lama. Lalu sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan pakaian apa aja, Bu? Yaitu kapas. Kapas itu berasal dari tumbuhan yang disebut dengan pohon kapas, seperti pada gambar ya. Agar lebih mudah memahami proses pembuatan kain dan pakaian, mari kita perhatikan skema berikut ini. Yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Kegiatan ini melibatkan pekerja penggiling dan pemetik kapas. Yang kedua, proses spinning atau pemintalan, yaitu proses di mana kain kapas dipintal untuk menghasilkan benang. Kegiatan ini melibatkan pekerjaan pemintal kapas. Yang ketiga, benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Pekerjaan yang terlibat adalah penenun kain. Yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Lalu yang kelima, setelah pola itu dibuat oleh penjahit dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Yang keenam, hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Anak-anak yang cerdas, tadi kita sudah mempelajari tentang membuat peta pikiran dari sebuah cerita. Lalu mempelajari makna dan pengamalan sila ketiga pada Pancasila apa saja yang ada di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Lalu juga kita mempelajari cara mengolah sampah, ada 4R yang tadi sudah kita pelajari. Lalu manfaatnya apa dari mengolah sampah? Dan yang terakhir kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dari pengrajin kayu dan pembuat pakaian. Semoga materi yang sudah Bu Linda jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Terima kasih telah menonton channel Bu Linda Studi. Tetap stay tune di channel Bu Linda Studi dan tetap ikuti video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.